Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sapitri. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243282095 dan nomor peserta 2970060002064. Adapun video praktek pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 11 F1 MAN 1 Ogan Ilir. Pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa ya, agar pembelajarannya bisa lebih berkah. Tolong ketua kelas pimpin doa. Setelah kawan-kawan kita membaca doa sebelum kita belajar. Doa mulai. Baik anak-anak, hari ini Ibu absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Tolong yang namanya Ibu panggil untuk mengangkat tangan. Ahmad Al-Mikdad, Fitria Ramadhani, Naura Imtihana, Septia, Gebi Novia, Raida, Dea Miralia, Muhammad Rizky, Muhammad Fadil Akbar, Muhammad Nasuha, Muhammad Habibi Al-Katiri. Sakit ya? Oke. Nani Handayani, Desvita Istiqomah. Oke, baik anak-anak, Ibu sudah selesai ya mengabsen atau mengecek kehadiran kalian hari ini. Nah, dan ada satu orang ternyata yang tidak hadir dikarenakan sakit. Marilah sama-sama kita doakan teman kalian yang sakit ini biar cepat sembuh dan bisa ikut di pembelajaran berikutnya. Karena apa? Karena kalau udah sering sakit berarti kesehatannya kurang baik. Kalau kesehatan kurang baik biasanya dari apa? Pola makan ya, tidak menjaga pola tidur yang baik ya, tidak kurang olahraga mungkin. Jadi ke depan apa yang harus kalian lakukan? Menjaga pola hidup yang sehat ya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini ya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini ya. Kita harus melakukan apa? Oke, baik, tujuan pembelajaran hari ini ya yang akan kita pelajari ya. Diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis peran tokoh-tokoh Islam dalam kebangkitan nasional melalui organisasi yang didirikan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat juang yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita adalah peran tokoh-tokoh Islam dalam kebangkitan nasional melalui organisasi. Oke, sebelum masuk ke materi lagi ya, Ibu mau mengingatkan pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin. Minggu kemarin kita udah belajar tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu pengen recall, mengingat lagi ya, flashback materi yang udah kita pelajari kemarin. Ibu pengen tahu nih, ada nggak kira-kira ya yang udah masih ingat lah ya, masih ingat yang udah tahu ya materi kemarin tentang jalur masuknya ide pembaruan Islam di Indonesia itu ada apa aja? Boleh, yang bisa silakan angkat tangan. Oke, jadi silakan Raida sebutin apa aja jalur masuknya ide pembaruan Islam di Indonesia yang kamu tahu.
Oke, good job Raida. Silakan duduk. Kasih applause dulu dong untuk Raida ya. Oke, jadi ada 3 jalur masuknya ide pembaruan Islam di Indonesia ya. Benar kata si Raidah tadi ya, ada 3. Yang pertama ada jalur haji dan mukim. Jadi orang-orang yang pergi haji pada saat itu ya, mereka bukan hanya sekedar pergi haji tapi juga bermukim, maksudnya menetap sementara di Mekah. Ngapain? Belajar. Mereka belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu baru yang ada di sana. Nah, setelah mereka kembali, mereka datang lagi ke Indonesia membawa ilmu yang dibawa. Itulah kenapa ada yang namanya istilah gelar haji. Jadi waktu itu Belanda karena saking khawatirnya ya sama umat Islam ya, takutnya sama ulama-ulama saat itu, jadilah pihak Belanda membuat yang namanya gelar haji untuk menandai, untuk kasih tanda ya ke orang-orang yang udah pernah pergi haji. Agar apa? Bisa diawasi dan diwaspadai. Jadi asal muasal gelar haji itu dari Belanda. Lanjut yang kedua ada jalur publikasi atau lewat jurnal atau majalah. Minggu kemarin ya kita udah belajar tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam di dunia. Nah, salah satu tokohnya ada punya gagasan pan-islamisme. Masih ingat gagasan siapa pan-islamisme? Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dari gagasan inilah dimaktub dalam jurnal Al-Urwatul Wuthqa. Nah, jurnal ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh siapa? Mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah. Ya, mereka menerjemahkan jurnal-jurnal dari Mesir, Beirut, ya, dari Paris. Semuanya diterjemahkan ke Indonesia agar bisa diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berpendidikan. Jadi mahasiswa alumni Timur Tengah ini sangat berpengaruh ya, terutama lulusan dari Al-Azhar atau Kairo, Mesir. Oke, lanjut ya, kita baru masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi, Ibu punya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang bisa jawab nanti Ibu kasih poin, ya, poin tambahan atau nilai tambahan. Oke, yang pertama ya, apa saja organisasi Islam di Indonesia yang kamu ketahui? Ada yang bisa? Ya, silakan Mikdad. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oke, ada lagi yang tahu nama organisasi Islam di Indonesia selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Ada lagi nggak? Saya Mikdad. Oke, silakan siapa yang tahu lagi? Silakan Fitria. Al-Irsyad Al-Islamiyah, Majelis Ulama Islam. Oke, boleh. Kasih plus dulu dong untuk Al-Mikdad sama Fitria. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa saja tokoh Islam yang kalian tahu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa kira-kira? Silakan Mela Junita. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah dan memperjuangkan pendidikan. Oke, benar. Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan Aura. Oke, bagus, Aura. Silakan. Siapa lagi yang tahu? Silakan, Septia. Kiai Haji Hashim Ari juga tokoh penting dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Oke, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, kasih aplaus dong untuk 3 orang yang sudah menjawab ya. Mela, Aura, dan Septia. Nah, satu lagi ya, biar lebih panas ya, biar lebih kerasa jiwa kompetisinya ya. Yang ketiga ya, bagaimana menurut kalian cara mereka berjuang? Nah, kira-kira ada yang udah pernah baca belum sebelumnya? Ada yang tahu belum? Bagaimana sih cara tokoh-tokoh yang disebutin sama Mela, Aura, sama Septia tadi tentang perjuangan mereka, cara mereka berjuang? Boleh, siapa yang tahu? Saya, Bu. Mereka berjuang lewat organisasi, bukan hanya angkat senjata. Oke, kasih aplaus dulu dong untuk Naura ya, benar. Oke, jadi perjuangan umat Islam nggak melulu harus turun ke medan perang, ya nggak melulu harus langsung terjun melawan penjajah, tapi bisa juga lewat organisasi. Salah satunya dari beberapa organisasi yang akan kita bahas. Oke, baik. Sebelum Ibu yang jelasin ya, Ibu maunya kalian mengamati dulu ya, melihat dulu video pembelajaran berikut ini tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kebangkitan nasional melalui organisasi yang dia dirikan. Kalau ada yang penting ya, dirasa penting, dirasa kalian butuh ini, ternyata penting di materi, boleh dicatat ya di buku catatan atau ditambahin di buku cetak. Oke, silakan disimak. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, khususnya dalam urusan beragama. Namun terlepas dari itu semua, diakui bahwa Indonesia merupakan negara yang punya sekolah agama Islam, serta salah satu negara yang memiliki sekolah Islam terbanyak di dunia. Dalam perjalanan perkembangan Islam di Indonesia, tentunya ada beberapa tokoh besar yang terus menjaga dan memperbaharui Islam di Indonesia. Nah, nama-nama besar tersebut telah dirangkum dalam ulasan fakta berikut ini.
Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1491. Dalam perjuangannya, ia telah berjasa besar dalam menjaga tradisi pesantren untuk memajukan Islam di tanah air. Bahkan ia merupakan pendiri organisasi dan tradisi pesantren sebagai pada Kiai Zama Khsyari Sofia mengatakan dirinya sebagai tokoh yang menjaga tradisi pesantren. Tidak hanya itu, dia juga berjuang keras menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu fatwa yang paling terkenal yaitu fatwa jihad yang menyebabkan kita melanjutkan berperang melawan Belanda. Pada 1919, tujuan organisasi ini meskipun pada akhirnya sebagai Islam pecah, contoh adalah untuk memberikan itulah tadi sebuah tokoh besar yang telah biasa Oke, baik, tadi itu video pembelajaran tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masa kebangkitan nasional ini melalui organisasi. Nah, ada nggak yang bisa nyebutin 4 tokoh tadi ya kira-kira? Ada nggak yang bisa? Semuanya, sebutin 4-nya. Yang bisa Ibu kasih bintang 4 tokoh, ada nggak? Boleh Alan, silakan. Siapa aja tokohnya? Ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari, benar. Oke, Syekh Ahmad Sukati, benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa lagi? HOS Cokro Aminoto. Oke, kasih aplaus dulu dong untuk si Alan ya. Oke, Alan dapat poin hari ini ya. Jadi Ibu lanjutin penjelasan materinya ya. Jadi ya, tadi ada benar ya 4 tokoh itu yang dipelajari, tapi ketinggalan satu, ada juga Haji Samanhudi. Dia juga merupakan salah satu tokoh juga yang berpengaruh. Kalau tanpa dia ya nggak mungkin ada yang namanya Syarikat Islam. Oke, kita langsung bahas ke materi selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah ini ya didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Nah, ada 3 pilar utama ya dari Muhammadiyah ya, yang terkenal 3 pilar ya pendiriannya. Ada schooling, ada healing, ada juga feeding. Apa schooling? Ada yang tahu? School? Pendidikan. Oke. Dia bergerak di bidang pendidikan dominannya ya. Utamanya di bidang pendidikan. Yang kedua apa? Healing. Healing itu apa? Kalau heal tuh healing. Kalau kalian sering nyebutin healing itu apa sih? Penyembuhan. Lebih identik sama apa? Kesehatan. Jadi fokusnya selain di bidang pendidikan juga fokus di bidang kesehatan. Itulah kalian ada yang namanya kampus Muhammadiyah, ya ada rumah sakit Muhammadiyah. Itu salah satu pilar utama dari organisasi Muhammadiyah. Ada satu lagi yang terakhir, ada feeding. Feeding itu di bidang sosial masyarakat, kemasyarakatan. Jadi lebih ke bidang sosial ya, santunan ya, bantuan itu dari Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini tujuan utamanya ya mengusung gerakan tajdid atau pembaruan Islam yang bersih dari khurafat atau tahayul. Khurafat itu apa? Percaya hal-hal yang mistis ya, hal-hal mistis, percaya jin misalnya, percaya pohon keramat ya. Dan tahayul misalnya, kalau kalian lewat di bawah pohon itu, kalian susah dapat jodoh. Nah, itu kan masih ada sampai sekarang. Masih ada nggak kira-kira? Nah, masih ada. Itu yang pengen dihapus, dihilangkan. Jadi kita sebagai generasi muda ya, kita harus melihat seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat itu ya jauh masanya daripada masa kita pun sudah menyadari kalau hal itu adalah khurafat atau tahayul dan tidak perlu untuk dilakukan atau dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita bahas Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendiri apa nih Kiai Haji Hashim Asy'ari? Nahdlatul Ulama. Ini yang paling terkenal ya. Jadi berdirinya tahun 1926 ya. Oke, Nahdlatul Ulama ya juga termasuk organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ada semboyan Nahdlatul Ulama yang terkenal ya, yang mereka gaungkan ya, yang mana menjaga tradisi lama dan mengadaptasi tradisi baru yang lebih baik. Jadi kalau yang tahu NU itu lebih menjaga tradisi Islam tradisional lah ibaratnya. Jadi pernah dengar istilah tradisi tahlil, ya, 3 hari, ya, 100 ya, 140 ya, 40 hari. Nah, itu merupakan tradisi, ya, bukan merupakan syariat atau anjuran dari Islam. Jadi kalau Muhammadiyah dia nggak pakai itu, ya,
nggak pakai 7 hari, 40 hari, 100 hari, nggak pakai. Nah, NU memakai itu karena memang saat itu ya masuknya Islam ke Indonesia ya lewat para wali songo ya, lewat jalur budaya, kebudayaan. Sehingga Islam itu lebih mudah diterima. Dimasukilah. Jadi 7 hari, 3 hari itu kebudayaan atau tradisi sebelum Islam. Tapi dimasuki nilai-nilai Islam. Apakah boleh seperti itu? Boleh ya, boleh-boleh saja asal yang sedang tertimpa musibah tadi tidak keberatan. Jangan sampai kalian mikir kalau tahlilan 7 hari, 3 hari itu wajib ya. Jangan sampai kalian mikir itu kewajiban dari Islam. Bukan, ya. Jadi tradisi itu merupakan tradisi, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tapi kalau memang mampu boleh dilakukan. Kalau tidak mampu jangan sampai rela ngutang riba ya, ngutang ke rentenir demi menyelenggarakan acara 7 hari tadi, 7 hari, 40 hari tadi, jangan sampai. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu yang mana memang syariat Islam dan mana yang bukan. Yang mana boleh dilakukan dan yang mana yang tidak. Jadi sama kayak maulid Nabi kan nggak dirayain, nggak ada ya zaman Nabi ngerayain ulang tahun Nabi, nggak ada. Tapi kita merayakannya sebagai bentuk apa saat ini? Bentuk rasa cinta. Dan isi kegiatannya apa? Isinya kegiatan yang positif, ya baca Al-Quran, silaturahmi, ya. Bisa juga sedekah ya, yang ngasih makanan kan dianggap bersedekah. Jadi itu poin pentingnya. Itu yang diambil oleh NU. Jadi menurut NU selagi tradisi itu baik, maka boleh dilanjutin. Tapi kalau tradisi itu udah mengarah ke hal-hal yang syirik, maka harus di stop ya, atau dihentikan. Oke, ingat jangan sampai memberatkan. Selanjutnya kita akan bahas Syekh Ahmad Surkati. Tadi udah dijelasin ya di video kalau Syekh Ahmad Surkati itu sebenarnya datang ke Indonesia itu karena diundang oleh organisasi Islam pertama di Indonesia. Organisasi Islam pertama di Indonesia itu bukan NU ya, bukan Nahdlatul Ulama, tapi Jamiatul Khair. Jadi organisasi Jamiatul Khair ini fokusnya di bidang pendidikan. Itulah diundang Syekh Ahmad Surkati sebagai guru saat itu. Jadi akhirnya Syekh Ahmad Surkati memutuskan untuk keluar ya, lock out dari Jamiatul Khair dan mendirikan yang namanya organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Oke, didirikan di situ. Oke, organisasi terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Syarikat Islam. Awalnya bernama Syarikat Dagang Islam ya. Awalnya, tapi berubah. Diubah namanya oleh HOS Cokro Aminoto. HOS itu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Diubahnya menjadi Syarikat Islam. Kenapa diubah pada tahun 1912? Karena saat itu ya pengikut SDI ini udah banyak dan ternyata fokusnya itu lebih luas. Akhirnya kata dagangnya dihapus ya, dibuatlah Syarikat Islam agar bisa menjamah ke jalur yang lain, termasuk jalur politik. Ya. Jadi Cokro Aminoto ini sangat terkenal ya, udah ada filmnya juga. Kalau kalian pengen nonton filmnya, udah ada juga. Ya, jadi dia ini juga terkenal sebagai orang yang pandai berpidato. Dia juga dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap masyarakat Jawa saat itu. Oke, sampai sini udah paham belum materi yang kita pelajari hari ini, gambaran sekilasnya? Oke, kalau udah paham ya kita selingi sebelum masuk ke step selanjutnya, kita ice breaking dulu sebentar. Ibu minta berdiri dulu dong di samping orang-orang samping kalian ini. Lurus aja berdirinya. Oke, sekarang saatnya kita ice breaking ya. Jadi judul ice breaking hari ini adalah sesungguhnya, sebaliknya. Jadi kalau ibu bilang sesungguhnya, maka kalian lakuin instruksi ibu sesungguhnya ya, sesuai realnya yang ibu sebutin. Tapi kalau ibu bilang sebaliknya, maka kalian harus ngelakuin hal yang sebaliknya dari yang ibu ucapkan. Ingat harus fokus ya, mundur-mundur, maju-maju, kanan-kanan, kiri-kiri, maju. Oke, sekarang sebaliknya. Mundur-mundur, maju-maju, maju-maju. Oke, ulang lagi, masih belum fokus ya, Oke, hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, kita mulai lagi ya, fokus. Sesungguhnya, kanan-kanan, maju-maju, mundur-mundur, sebaliknya, kiri-kiri, kanan-kanan, maju-maju, mundur-mundur,
Mundur, mundur. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, udah mulai balik ya fokusnya. Oke, silakan duduk lagi ya. Silakan duduk lagi. Oke, gimana perasaannya setelah ice breaking ini udah mulai segar? Oke, nggak ngantuk lagi ya? Oke, tadi Ibu udah lihat ya, udah bagus ya terakhir ice breakingnya udah mulai kompak, berarti konsentrasinya udah kembali lagi. Oke, selanjutnya kita ke poin utama dari materi hari ini adalah memecahkan masalah, solve the problem. Jadi Ibu punya masalah yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian diskusikan. Jadi Ibu minta nanti bentuk kelompok ya, isinya 5 orang. Jadi 5 ke 5 kelompok. Nah, silakan membentuk kelompok dulu. Kalau sudah bentuk kelompok nanti Ibu baru bakal bagiin LKPD dan bakal jelasin apa yang harus kalian lakukan. Untuk masalahnya, ini masalah yang harus kalian pecahkan hari ini. Ya. Mengapa semangat juang para tokoh Islam perlu kita teladani di masa kini, di masa sekarang? Kenapa? Oke, silakan bentuk kelompok sekarang. Oke, sekarang kelompok udah terbentuk semua. Sudah terbentuk semua kelompoknya? Udah, oke. Ini Ibu bakal bagiin LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu sebelum bagiin Ibu jelasin dulu ya. Jadi ini ada clue-nya, ada clue, ada petunjuk ya, ada pertanyaan penuntun. Nanti kalian isi ya di sini. Kalian diminta untuk menganalisis satu tokoh organisasi Islam beserta organisasinya. Jadi pilih aja dari 4 yang kita pelajari hari ini, kalian pilih satu aja tokoh yang mau kalian ketahui nih, mau kalian cari tahu masalahnya, kalian teladani untuk kehidupan sehari-hari. Nah yang kedua, Ibu minta kalian buat poster infografis ya. Jadi posternya nanti kalian buat lewat aplikasi Canva. Jadi yang punya HP silakan dikeluarin HP-nya, keluarin. Silakan berbagi tugas ya, ada yang bikin poster ya, ada yang jawab pertanyaan di LKPD. Dan yang terakhir Ibu minta kalian bikin refleksi tentang apa yang harus kalian teladani dari tokoh tersebut. Ya. Kalian bikin, kalian tulis di poster. Nanti posternya bakal dipresentasiin, Ibu kasih waktu ya untuk kalian diskusi mulai dari sekarang. Tolong perwakilan kelompok ambil LKPD-nya. Oke, mana Fitri? Yang latar belakang organisasinya harus lengkap atau singkat? Buat simple aja tapi merangkum semuanya. Oke, buat simple ya. Siapa yang bertugas nyari buat Canva? Buat di Canva? Mikdad ya? Oke. Udah ketemu konsepnya? Oke. Silakan ya, nyarinya pakai sumber yang kredibel ya, lewat jurnal, skripsi atau tesis atau web organisasi itu langsung ya. Jangan sampai pakai sumber yang tidak kredibel. Oke, silakan lanjutin kerjanya. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ibu pilih kelompok 3 dulu, silakan kelompok 3 silakan maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada pagi kita ini kita bisa melaksanakan presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati kepada Ibu Guru Pembimbing, Ibu Feby Saraswati SO, dan alhamdulillah teman-teman guru yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, adapun hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh saudari Julia Ramani.
Itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya tentang Nahdlatul Ulama. Oke, tadi juga udah Julia jelasin juga ya tadi tentang bagaimana sih latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama kapan ya, serta refleksi atau apa hasil yang mereka bisa petik ya dari Nahdlatul Ulama ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Ibu kembalikan lagi kepada moderator untuk melanjutkan diskusi. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami silakan. Tapi kami hanya membatasi hanya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, dari penjelasan Anda tadi terdapat statement yang mengatakan bahwa suatu hal yang menjadi pendorong berdirinya organisasi ekonomi dikarenakan umat Islam mengalami penindasan dan ketidakadilan dari penjajah Belanda. Pertanyaannya, apa contoh perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, hasil diskusi kami dari pertanyaan jadi akan dijawab oleh saudara Julia. Pelanggaran dan pengawasan dakwah Islam oleh pihak Belanda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baik, mohon beri kami waktu untuk diskusi sebentar. Interaksi moderator. Oh ya. Baik, perkenalkan nama saya Aida Aulia, izin menambahkan jawaban dari saudari Gaby. Menurut pendapat saya, Belanda membatasi peran umat Islam dalam pemerintahan dan mengawasi guru serta ulama karena mereka khawatir terhadap potensi perlawanan dan pengaruh besar Islam dalam membangkitkan semangat rakyat. Islam dipandang sebagai kekuatan pemersatu rakyat di mana Belanda sadar bahwa ajaran umat Islam mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan perjuangan melawan penindasan, serta umat Islam bisa dengan mudah bersatu jika dipimpin oleh ulama yang karismatik. Selain itu, ulama juga berperan penting dalam menghadapi perlawanan. Banyak perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh ulama atau tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro yang mendapat dukungan kuat dari santri. Karena itu, Belanda menganggap ulama sebagai ancaman politik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Aida sudah membantu menjawab pertanyaan dari saudari Gili. Tapi di sini izinkan kami untuk menambahkan jawabannya. Mengapa pemerintah Belanda mengawasi secara ketat umat Islam, terutama para ulama? Yakni satu, karena pendidikan Islam bisa menanamkan semangat perlawanan. Sekolah-sekolah dan pesantren dianggap tempat menyebarkan ide perlawanan yang secara khusus. Maka dari itu pemerintah Belanda mengawasi ketat aktivitas belajar mengajar di pesantren dan sering membatasi kurikulum. Dua, yaitu Belanda ingin mempertahankan kekuasaan mutlaknya. Dengan membatasi peran umat Islam di pemerintahan, Belanda memastikan bahwa hanya orang-orang yang setia padanya yang bisa berkuasa. Jadi kesimpulan sederhananya, Belanda takut Islam menjadi kekuatan yang bisa menyatukan rakyat untuk melawan penjajahan, sehingga mereka mengontrol dan membatasi aktivitas keagamaan dan politik umat Islam. Baik, pada saudari Gaby, apakah sudah mengerti? Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami
tidak kurang kami yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause dulu dong untuk kelompok 3 ya, sudah berhasil presentasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, silakan kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan moderator dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause dulu dong untuk kelompok 2 ya, udah berhasil. Oke, jadi tadi sudah kita pelajari ya materi tentang peran tokoh-tokoh Islam dalam kebangkitan nasional melalui organisasi yang didirikan. Tadi udah diskusi dan udah tanya jawab, berarti Ibu anggap udah paham. Udah paham belum sekarang? Paham. Kalau udah paham, waktunya kita kuis sebentar ya. Oke, it's time to quiz session. Jadi kalian boleh pakai link ya, pakai link yang udah Ibu sediain. Oke, jadi udah selesai semua ya kuisnya, Ibu udah dapat hasilnya ya. Selesai sudah ya materi kita hari ini, materi tentang peran tokoh-tokoh Islam. Tapi sebelum Ibu menyelesaikan materi hari ini, Ibu mau dengar dulu dong, ada nggak yang bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan atas materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang ada atau yang bisa silakan tunjuk tangannya, angkat tangan. Ibu pilih Alan Safitri, silakan Alan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari materi peran tokoh-tokoh Islam dalam kebangkitan nasional, yakni 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk menjunjung tinggi tradisi Islam. 2. Ahmad Surkati yang mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah, sebuah organisasi yang berfokus pada pemurnian Islam dan memajukan pendidikan serta kesejahteraan sosial. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Ia bertujuan untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad dan mempromosikan Islam melalui pendidikan dan kegiatan sosial. 4. HMS Cakro Aminoto yang membatalkan agama Islam menjadi syarikat Islam yang memperjuangkan hak-hak penduduk asli Indonesia. Oke, good job untuk Alan Safitri ya, kasih applause juga ya, kita apresiasi. Oke, selesai sudah materi hari ini. Ibu pengen tahu ya bagaimana sih respon kalian atau tanggapan kalian, apakah ada materi yang belum paham? Silakan kalian isi lembar refleksinya di depan ya, di scan barcode yang di depan ini, lalu isi di handphone masing-masing ya. Boleh pakai foto selfie masing-masing, kelompok boleh ya, ngisinya per kelompok boleh, individu boleh. Oke, sudah selesai semua refleksinya? Sudah. Oke, kalau sudah, minggu depan kita akan pelajari tentang materi peran tokoh-tokoh Islam dalam pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Jadi minggu depan silakan pelajari dulu ya materi ini, minggu depan kita akan pelajari sama-sama. See you at the next session. Ibu minta tolong doa dulu dong, doa dulu. Setelah doa baru kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas doa dulu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan saja kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baiklah. Marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.